berat kok. Aduh. Nah, ini kami juga ada bahas kami yang kemarin kami ada perkumpulan di kantor desa tuh. Kan kumpul bahas mengenai kita punya desa ini kegiatan desa. Hanya Oh, yang kemarin itu. sekarang ada bahas-bahas mengenai ini kan lu tahu tuh di kampung ini yang datang bukan orang yang artinya tidak mabuk, yang datang pemabuk semua ini. Datang ngomong sembarang sudah. Berarti berat juga kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kita punya tujuan lain, baru kadang orang lain datang posisi dengan terdorong dengan alkohol begitu, kita punya kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar karena persoalan begitu. Itu semestinya partisipasi buruk Iya. bagi masyarakat. Makanya kami masih bahas soal itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus kita buang. Kita semakin hari justru kita harus semakin telusuri hal yang sebenarnya tidak baik, ya kita buang, kita ambillah yang baik itu. Artinya karena itu seperti yang tadi saudara bilang, partisipasi buruk sekali, sangat memburuk di dalam lingkungan masyarakat. Itu membuat masyarakat semakin hari artinya mau berkumpul juga pasti masih punya pertimbangan antara mau ikut atau tidak. Hal itu dan membuat masyarakat akhirnya nanti bisa minda dengan soal-soal perkumpulan di kantor desa. Semestinya itu kegiatan-kegiatan resmi. Contoh kalau berkumpul di kantor desa itu sebenarnya kita mau rancang kegiatan-kegiatan kita ya itu semestinya tidak boleh mabuk kalau mau datang kumpul. Karena itu nanti berpengaruh ke kita yang ya tidak mabuk, akhirnya kita pusing dengan yang mabuk. Semestinya tidak hadir tuh dia itu. Dan kadang juga memang untuk alkohol ini memang baik, di sisi lain itu memang mempersatukan, itu sisi positifnya. Tetapi bukan berarti kita menganggap alkohol itu untuk membuat hal situasi yang tidak baik. Tidak, alangkah lebih baiknya kita harus bertekad bahwa mengonsumsi alkohol itu bukan berarti alkohol yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol alkohol. Supaya dengan begitu situasi bisa netral, artinya berjalan, kegiatannya bisa berjalan dengan baik sesuai yang sudah dirancang itu. Dan memang itu juga benar. Kadang misalkan kalau misalkan perkumpulan soal itu, misalkan ada yang tidak mabuk dan misalkan yang datang itu mabuk, kan kadang juga mempengaruhi yang tidak mabuk. Kan misalkan kegiatan itu tujuan kita kan untuk membahas rancangan-rancangan kegiatan ataupun kegiatan lain saja. Nah, kalau misalkan mereka 5 orang mabuk dan 5 orang tidak mabuk, pasti orang mabuk itu kita bisa berperbandingan, pasti dia kerja atau kita bahas apa juga tetap tidak bisa karena mereka banyak ribut mengganggu situasi. Nah, lama kelamaan bisa membuat yang orang yang tidak mabuk kita berkumpul juga sama saja. Nanti orang datang dari yang punya posisi mereka terdorong alkohol atau misalkan mereka bawa situasi mabuk dan sebentar kita bahas tidak ketemu. Nah, ini yang membuat suasananya kacau. Makanya seperti sebenarnya tidak boleh terjadi di masyarakat. Dan itu juga mungkin kegiatan pertama dari itu. Kegiatan selanjutnya itu harus kita rubah polanya supaya ke depan itu situasi yang tidak mendukung, misalnya seperti yang tadi kita bahas, kegiatannya berjalan tetapi ada yang merusak, misalnya yang tadi bilang ada yang mabok, terus ada yang tidak mengikuti apa yang sudah kita rancang, misalnya aturan-aturan dalam kegiatan itu, tapi mereka tidak ikuti. Jadi alangkah lebihnya kita harus merancang sebaiknya mungkin sehingga kegiatan ke depan yang akan datang kita merancang lebih baik lagi sehingga kejadian-kejadian itu tidak terulangi lagi, dan itu sebagai catatan kecil untuk kita. Iya. Dan hal khusus untuk itu, hal untuk yang harus membatasi itu sebagai artinya pertemuan apa, contohnya pertemuan untuk bahas desa, anggaran dalam desa. Ya pastilah itu tergantung kepemimpinan yang bersangkutan di situ harus membuat aturan. Artinya contoh aturan salah satunya ketika ada yang datang dengan keadaan mabuk itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan itu, pembahasan itu.
itu benar sebenarnya. juga karena Iya. atau kita buat hukuman juga begini sanksi. Kalau misalkan ada setiap kali ada pertemuan resmi atau pokoknya pertemuan resmi lah di kantor desa, kalau orang datang dengan situasi mabuk nanti dikenakan sanksi. Sanksi ya. Nah, supaya semua orang bisa waspada. Karena itu juga bisa membuat suasana semakin kacau di tengah-tengah masyarakat kalau misalkan mengonsumsi alkohol itu. Dan kadang juga sebagai pemimpin ini kadang ada yang lebih menekankannya ke keluargaan, misalnya dalam situasi kegiatan, tetapi misalnya saya punya adik yang buat keributan, pasti di situ tidak mengenakan sanksi walaupun kita sudah merancang aturan-aturan atau sanksi-sanksi jika dalam kegiatan berlangsung dan ada yang membuat situasi yang tidak menyenangkan dan kita memberikan sanksi, itu juga memang tidak baik karena kadang faktor kekeluargaan juga mempengaruhi. Jadi kita lebih berpihak ke kekeluargaan. Jadi intinya begini, untuk contoh kita mau lakukan pertemuan resmi menyangkut desa ya seperti yang dikatakan saudara tadi, bahwa kita membuat aturan supaya nanti kita mau melakukan satu pertemuan, kita buat aturan supaya nanti yang contoh mabok dia tidak boleh mengikuti itu kegiatan karena itu akan mengganggu, itu dia berdampak buruk. Jadi itu partisipasi buruk bagi kita yang artinya normal tidak mabok begitu, nanti akhirnya kegiatan tidak berjalan dengan baik. Benar. Dan karena juga kalau misalkan kita melihat kepada partisipasi buruk, bukan hanya situasi mabuk juga. Terkadang misalkan orang lain memang dia tidak mabuk, tetapi dia kantor desa dengan tujuan maksud lain. Kadang orang berpikir untuk artinya mengacaukan situasi, memicu. Akhirnya keadaan seperti itu, akhirnya yang lain juga terpengaruh dengan suasana sehingga itu program kerja atau apa segala macam yang kita punya tujuan itu tidak berjalan secara efektif. Dan banyak yang sudah terjadi ketika sudah berkumpul di kantor desa. Bahkan ada aparat-aparat yang mengambil kembali, ada yang konflik kembali karena itu hanya karena mabok. mabuk. Makanya begitu Dan saya karena begitu saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu karena itu hanya merusak kita punya kegiatan saja. Iya. Seperti yang tadi juga ada yang tidak mabok tapi dia merusak, artinya berbagai macam dinamika pasti dia membuat cara sehingga merusak dalam pertemuan itu rapat. Ya karena memang salah satu tujuan rapat itu pasti dia punya pembahasannya itu mengenai apa, karena belum tentu dia dalam tujuan bahas mengenai program, belum tentu memang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, pro dan kontra itu tidak terlepas dari hal itu. Misalkan ada yang tidak setuju itu nanti dia artinya dia buang isu-isu dan isu itu semakin panas, akhirnya dapat menghancurkan Betul. dan Walaupun yang mabok atau tidak dia ingin merusak dia Iya. berbuat bagaimana cara agar dia bisa merusak artinya kegiatan itu karena dia tidak setuju atau bagaimana. Makanya satu orang dia bisa membuat orang lain terpancing sehingga bisa membuat situasi itu kacau. Dan program itu juga kacau. Kalau misalkan seorang kepemimpinan dia tidak tegas, dia tidak mampu untuk menyaring apa segala macam dalam masyarakat, maka itu tujuan itu nanti dia tetap berjalan tidak normal. Makanya sebagai seorang pimpinan dia perlu jeli untuk memperhatikan situasi-situasi seperti itu dan dia mampu untuk artinya memberikan solusi yang baik sehingga pemahaman itu kepada pro dan kontra itu dia bisa satukan sehingga dia bisa sejahtera dalam masyarakat. Jadi begini, artinya seorang kalau mau merusak itu walaupun dia mabok ataupun tidak itu dia akan tetap berusaha untuk merusak. Makanya itu sebenarnya partisi buruk seperti itu sebenarnya kita harus buang. Kita waspada. Artinya seperti yang dikatakan saudara tadi bahwa seorang pemimpin harus jeli. Ya betul, itu seorang pemimpin, itu tugas seorang pemimpin. Hanya kita juga harus sadar bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya kita tidak boleh lakukan. Karena itu untuk kebaikan kita lah. Artinya seorang pemimpin dia bergerak untuk mensejahterakan masyarakatnya, itu artinya untuk kebaikan, bukan untuk ketidakbaikan dalam masyarakat, hidup bermasyarakat. Apalagi kita melihat persoalan-persoalan sekarang ini banyak yang panas-panas di media posting tentang segala sesuatu apa saja,
Karena ketika partisipasi politik ini misalkan dalam grup, misalkan kita lihat dalam grup itu selalu terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra itu tidak lari keluar dari pembahasan mengenai apa. Misalkan ada yang posting sesuatu hal-hal yang tidak baik, itu juga salah satu partisipasi buruk dalam grup. dalam grup. Ya dia ingin merusak. Iya merusak. Dalamnya Makanya seperti apa? kita yang sementara dulu ini saya pikir ini kita cari perubahan. Sehingga ketika melihat sudah partisipasi para masyarakat sudah buruk mengalami hal buruk seperti itu, ya tugas kita sebagai mahasiswa bahwa ketika kita kembali ke sana itulah kita harus merubah. Hanya kita sebagai solusi yang baik para mereka. Boleh kita menerima mereka bahwa oh itu baik, alangkah lebih baiknya coba seperti ini tugas kita. Jadi seperti yang tadi